Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Kurniasari dengan 3 digit PIN terakhir 245. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh Profesor Rosalina Ekawati PhD dan Dr. Nia Wahyuda Mayanti SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga semangatnya tetap terjaga sampai akhir pembelajaran. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya siapa? Oke, Raka, silakan dipimpin untuk berdoa. Terima kasih ya Raka. Nah, sekarang Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, tapi presensinya itu akan dibuat seru. Jadi nanti ketika Ibu panggil namanya, kalian angkat tangan, kemudian jawab hadir dan sebutkan jajanan favorit kalian. Mengerti ya semuanya? Oke. Yang pertama Raka, hadir ya. Oke, jajanan favoritnya basreng. Kemudian ada Sinta. Aldi ya. Setelah Aldi, Nando. Jadi setelah melakukan presensi semuanya sudah hadir ya. Dan dari jajanan yang kalian sebutkan tadi, ternyata rata-rata itu suka jajanan yang lagi viral ya, semisal basreng dan cireng. Nah, ngomong-ngomong tentang cireng, kalian tahu nggak cireng Megalodon? Iya betul, cireng jumbo yang isinya itu ayam suwir yang lagi viral di TikTok. Nah, ngomong-ngomong tentang cireng, misal nih kalian itu mau buka usaha jualan cireng. Nah, apa sih yang sekiranya bahkan kalian pikirkan supaya usaha kalian itu dapat keuntungan? Ya, Sinta silahkan. Oke, biaya produksi ya. Yang lainnya mungkin ya, harga jual. Betul. Jadi sebelum memulai jualan, kalian itu harus pikirkan berapa sih kira-kira biaya produksi dan harga jual cireng kalian, supaya nanti waktu jualan itu kalian tuh dapat untung. Terus semisal kalian kasih diskon ke cireng kalian, itu kalian sebagai penjual tetap bisa mendapatkan untung. Nah, jadi semua perhitungan seperti biaya produksi, kemudian harga jual itu bisa dibentuk dalam fungsi matematika. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menjadikan dua atau lebih fungsi menjadi satu kesatuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu kalau kita menggabungkan dua fungsi itu namanya apa? Ya, silakan. Betul, komposisi fungsi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi.
tujuan pembelajaran hari ini akan disebutkan. Yang pertama, peserta didik dapat membentuk komposisi fungsi dari 2 atau lebih fungsi dengan menggunakan data kontekstual melalui LKPD. Jadi nanti Ibu akan berikan LKPD. Ya, Sinta. Nanti akan dibagi kelompok ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu peserta didik dapat menentukan hasil komposisi fungsi secara sistematis dan akurat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan konsep komposisi fungsi untuk menyelesaikan masalah nyata dalam konteks bisnis sederhana melalui LKPD. Tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik dapat mengkonstruksikan fungsi dalam bentuk diagram panah berdasarkan data kontekstual yang ada. Jadi tadi Sinta kan sudah bertanya, ini LKPD-nya diselesaikan secara individu atau berkelompok. Sedikit spoiler ya. Jadi hari ini kalian akan belajar dalam kelompok. Untuk kelompoknya akan Ibu pilihkan. Jadi Ibu sudah membentuk 3 kelompok heterogen. Untuk kelompok yang pertama ada Raka, Sinta, Aldi, dan Lestari. Silakan berkumpul dengan kelompoknya ya. Untuk kelompok kedua ada Vina, Bayu, Nadia, dan Bagas. Kelompok yang ketiga ada Intan, Reza, Vina, dan Danu. Silakan berkumpul dengan kelompoknya terlebih dahulu. Semuanya sudah pindah sesuai kelompok ya. Kelompok 1 di mana? Oke, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD. Ini 1 LKPD 1 kelompok. Silakan dibuka LKPD-nya. Semuanya sudah membuka LKPD ya. Itu dibuka petunjuk pengerjaan. Jadi dalam LKPD ada beberapa masalah. Nah, masalah itu diselesaikan secara berkelompok. Baca masalah yang diberikan dengan saksama dan pahami konteksnya. Tuliskan hasil pengerjaan kalian pada persiapan. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Bisa angkat tangan, nanti Bu Guru akan mendatangi kelompok kalian ya. Silahkan dibaca dulu. Sudah dibaca semuanya? Oke, jadi masalahnya di sini ada Lolita ini berencana untuk membuka usaha menjual cireng isi ayam sweet, tapi bukan cireng megalodon ya. Nah, untuk setiap porsi cireng ini biaya produksinya itu 1.500. Kemudian ada biaya tetap harian sebesar 4.000. Lolita ini sebagai penjual tentunya ingin mendapatkan keuntungan karena dia itu inginnya keuntungannya 30% dari biaya produksi per pieces. Nah, kalian tentukan bagaimana cara Lolita menghitung pendapatan harian kalau memproduksi cireng dalam jumlah tertentu. Di situ sudah ada soal-soalnya seperti
tentukan dulu fungsi biaya produksinya itu gimana, fungsi biaya tetap dan biaya totalnya itu bagaimana. Di situ sudah ada catatan bahwa biaya total didapatkan dengan menggabungkan biaya produksi dan biaya tetap. Silahkan dikerjakan dulu berkelompok ya. Jangan tanya kelompok yang lainnya, diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ayo Aldi, kok telat-telat? Ikut aktif ya, semuanya harus aktif berpartisipasi dalam mengerjakan LKPD. Bagaimana kelompok 1? Apakah mengalami kesulitan? Aman ya sejauh ini. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3. Ya, dapat kelompok 1. Fungsi harga jual itu berarti biaya produksi dijumlahkan dengan keuntungannya. Ya, langkah-langkahnya ditulis di sini di LKPD. Pengerjaannya tinggal 5 menit ya, jadi diselesaikan dengan baik. Diskusi. Oke, waktunya selesai. Sekarang semuanya berdiskusi. Nanti siapa perwakilan dari masing-masing kelompok yang akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Satu kelompok satu perwakilan ya. Dari kelompok 1 siapa? Kelompok 1 Raka. Untuk kelompok 2 Vina. Kelompok 3 siapa? Intan. Jadi Raka, Vina, dan Intan silahkan maju ke depan. Teman-temannya yang nggak maju nanti membantu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain ya. Silahkan kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, terima kasih kelompok 1. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik ya. Penjelasannya juga lengkap. Bagaimana dengan kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah ada yang ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 1? Apakah jawabannya sama atau ada yang berbeda? Silakan. Oke, kelompok 2 bertanya, silakan. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah paham dengan pertanyaan dari kelompok 2? Silakan dijawab. Oke, bagaimana kelompok 2? Apakah sudah paham? Tadi kan kelompok 2 bertanya, fungsi harga jualnya itu bagaimana? Tadi kelompok 1 sudah bertanya pada saya. Jadi fungsi harga jual itu gabungan dari
fungsi biaya produksi dan fungsi keuntungan. Kelompok 2 jawabannya berbeda ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang giliran kelompok 2 untuk presentasi. Oke, terima kasih program kelompok 2. Apakah dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Belum ada ya. Lanjut dulu ke kelompok 3. Silakan. Apakah kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 3? Sama ya jawabannya. Oke. Silakan duduk untuk perwakilan dari setiap kelompok. Nah, sekarang kalian kan sudah berdiskusi bersama yang mengerjakan LKPD, berdiskusi, kemudian tadi masing-masing kelompok sudah presentasi, kalian sudah bertanya, dan rata-rata jawabannya sama-sama ya. Tadi ketika mengerjakan LKPD tentunya kan ada kesulitan ya. Nah, gimana cara kalian mengatasi kesulitan tersebut? Silakan nomor 3. Diskusi ya. Jadi tadi satunya berpendapat gini, terus kalian diskusi mana yang sekiranya itu paling benar. Oke. Bagus, strategi yang bagus. Nah, dari pembelajaran hari ini Ibu lihat kalian sudah sangat bagus dalam berkelompok, berkolaborasi. Jadi mungkin pembelajaran hari ini tadi kan sudah menyelesaikan masalah komposisi fungsi dengan masalahnya itu bisnis cireng. Nah, dari itu berarti kan menurut kalian komposisi fungsi ini berguna nggak di kehidupan sehari-hari? Berguna ya, sangat berguna, karena komposisi fungsi ini itu dapat membantu kalian menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan ada masalah nih, terus kalian kayak, oh ini kan bisa diselesaikan dengan komposisi fungsi. Nah, itu kalian sudah menerapkan komposisi fungsi dengan baik. Berarti kalian sudah memahami. Karena waktunya juga sudah selesai, Ibu rasa sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk tugas mandirinya nanti ini tugasnya individu, nanti kalian cari apa saja di kehidupan sehari-hari itu komposisi fungsi apa saja selain yang usaha cireng tadi. Nanti kalian tulis di buku catatannya masing-masing, minggu depan akan kita bahas. Oke? Ibu sangat mengapresiasi kolaborasi kalian hari ini. Kalian hari ini sudah bekerja sama dan semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu sangat berterima kasih. Nah, tetap semangat untuk pembelajaran setelahnya. Hari ini ada mata pelajaran lain kan ya? Nah, semangat. Cukup sekian Ibu rasa, Ibu akhiri. Sampai jumpa
jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.